Selanjutnya Muhammad Alif Ramadan, NIM 117403138110. Strategi Rumah Sakit Umum Adnan apa ini ya? WD ya. WD ini apa nih? Wakil dekat Kota Payakumbuh dalam melakukan pelayanan terhadap pasien selama masa pandemi. Ya. Dari judul ini sebenarnya muncul beberapa pertanyaan. Apakah penelitian ini tentang strategi rumah sakit? Berarti Alif berbicara tentang manajemen rumah sakit. Apakah ini strategi humas? Berarti berbicara tentang humas, meneliti tentang humas. Ini dari judul ya. Walaupun saya tahu di dalamnya mungkin akan berbicara tentang humas. Ya. Jadi ini harus dijelaskan ya. Kalau judulnya seperti ini mungkin di dalam dijelaskan. Apakah ya subjek penelitian ini adalah strategi humas rumah sakit? Berarti meneliti tentang humas. Atau strategi rumah sakit? Itu berbicara tentang manajemen rumah sakit. Nah, saya rasa orang PR yang meneliti tentang strategi humas. Oke. Ini dia judul ya. Perlu di dalamnya nanti jelaskan. Kalau judulnya udah seperti ini, dijelaskan di dalam. Dan kita harus ingat bahwa humas dia hanya memberikan pelayanan informasi. Bukan pelayanan sifatnya melayani pasien secara langsung. Jadi ini yang perlu akan berbeda nanti bicara tentang pelayanan strategi rumah sakit dengan strategi humas. Humas hanya melayani informasi. Tapi kalau rumah sakit melayani pasien dari A sampai Z, ya. Ini yang perlu dijelaskan nanti. Nah, jadi masalah penelitian ini saya baca strategi humas. Berarti meneliti tentang humas, bukan strategi rumah sakit. Ya, kita akan mengkaji tentang kalau memang dipilih masalahnya adalah strategi humas, tentu mengkaji tentang pelayanan informasi, bukan pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Tidak mengobati pasien apa ya, tapi informasi di masa pandemi ini bagaimana. Dan humas membantu rumah sakit manajemen ya. Nah itu. Nah jadi ini akan berpengaruh ya seperti saya sampaikan tadi lagi. Humas rumah sakit tentu berbeda dengan humas di kantor umum gitu ya. Jadi makanya sekali lagi tupoksi itu Arab dibuat kalau kita membuat humas di dalam suatu organisasi. Apalagi rumah sakit. Jadi berbeda antara humas sekolah, humas rumah sakit, humas polisi. Mereka punya tupoksi sendiri. Walaupun tupoksi humas itu sama ya. Tapi begitu dia di dalam suatu organisasi, dia punya tupoksi tersendiri, punya standar tersendiri, punya target tersendiri. Ya untuk melihat dia itu bekerja apa tidak, menjalankan strategi apa tidak. Nah itu kita lihat. Ya. Jadi hasil penelitian harus menjawab itu sebenarnya. Kalau dikatakan strategi humas, ya apa strategi humas? Di masa pandemik ini apa strateginya, itu harus terjawab ya. Sudahkah menjalankan strategi yang baik? Seperti apa strategi yang baik itu diuraikan, ini kualitatif ya. Apakah belum memiliki strategi yang baik, yang jitu? Nah apa itu perlu diuraikan ya. Inilah yang perlu diapakan dari hasil penelitian nanti, baik di abstrak ataupun penemuan hasil penelitian nanti. Apa sebenarnya yang strategi humas itu? Strategi mana yang digunakan di masa pandemi ini? Ya, barulah dibuat penjelasannya dengan indikator tadi. Apakah pelayanan online? Ya, ingat yang kita cari di sini, yang dilayani oleh humas hanya pelayanan informasi. Jangan lari kemana-mana ya. Bukan mengobati pasien,
ya, bukan menyuntik pasien, bukan menjaga pasien, ya beda ya. Jadi hanya pelayanan informasi. Bagaimana sebelum pandemik dengan sesudah pandemik ini? Mungkin menggunakan online pendaftarannya, mungkin melalui baliho, mungkin melalui ya sound dan sebagainya ya, untuk jaga jarak ini ya, informasi apa saja yang diberikan di masa pandemik ini ya. Itu perlu diungkap di sini. Ini menarik sebenarnya ya. Tapi kita fokus strategi humas. Nah, kemudian teori apa yang digunakan di sini? Ini perlu dijelas juga. Apakah teori-teori menggunakan teori-teori humas atau komunikasi ya. Sehingga nyambung antara kerangka teori dengan kerangka pikir. Jangan kerangka pikir berdiri sendiri, kerangka teori berdiri sendiri. Ya, nanti nggak nyambung dia. Itu perlu disesuaikan. Ya. Kemudian yang sama ya, tadi background ya, latar belakang itu yang sering jadi masalah ya. Latar belakang itu mengungkapkan fenomena. Kalau Alif mengangkat tentang rumah sakit umum di Payakumbuh di masa pandemik, kemudian humasnya, nah itu harus dijelaskan ya. Bagaimana sebenarnya di masa pandemik itu, bagaimana humasnya di sana, itu harus dijelaskan. Ada apa kondisi sebelum pandemik dan sudah pandemik, bagaimana kondisi orang berobat di sana, bagaimana tugas humas sebelum pandemik dengan pandemik ini. Nah, itu yang nampak berdasarkan observasi. Sebelum kita teliti lebih mendalam, kita uraikan di latar belakang. Kenapa saya meneliti uh, tentang pelayanan ya di masa pandemi ini? Karena ada perbedaan antara masa pandemi dan pandemi, karena orang berobat beda, pasien berbeda ya. Kenapa saya meneliti humasnya? Apa kenapa humas perlu strategi ya di masa pandemi ini? Uraikan kondisi real yang ada di situ, fenomenanya seperti apa gitu. Ya, humasnya dulu seperti ini, sekarang humas begini dengan kondisi seperti ini. Nah, oleh karena itu saya ingin meneliti begitu. Apa strategi humas di masa normal dan di masa tidak normal ini. Nah, itu perlu terungkap ya di dalam ya. Dan kerangka pikir saya lihat belum menggambarkan apa yang diteliti dengan indikator-indikatornya. Ada lagi disebutkan teori informasi ya. Teori apa itu? Dari siapa? Mana gambarannya? Kalau itu mau dibuatkan kerangka pikir ya apa teori informasi itu? Jadi jangan kerangka pikir tiba-tiba muncul teori ini, yang digunakan adalah teori lain misalnya, itu perlu. Kemudian penulisan ya perlu disempurnakan, footnote masuk, body note masuk. Ini memakai yang mana nih sebenarnya ya? Tidak mungkin dua-dua di dalam suatu karya ilmiah itu ya. Body note ya pakai body note, footnote ya footnote gitu. Tidak bisa disamakan. Saya rasa itu yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Diperbaiki saja sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Tidak hanya poin yang saya sebutkan, tapi lihat semuanya, keseluruhan, sesuaikan. Baik, Muhammad Ali Prambanan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.